Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPS Solid dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Syarif Hidayatullah dari Pasangrahan Paduraksa Soreang. Oke, PPS Solid dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing ya. Banyak yang menanyakan kepada saya kenapa Pasangrahan Paduraksa Soreang itu uploadan videonya jarang, atau ya paling seminggu sekali atau seminggu dua kali ya untuk upload di channel Pasangrahan Paduraksa Soreang. Oke, jadi saya itu kegiatan sangat padat sekali ya pemirsa. Beberapa syuting kontrak juga, terus ngobatin pasien setiap harinya, terus pementasan-pementasan budaya, dan ada beberapa yang, bukan beberapa, banyak sih yang saya urus ya di Pasangan Paduraksa Soreang ini. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing kenapa saya jarang upload ya. Itu dikarenakan saya itu ya yang tadi saya bilang saya sibuk, tapi kebanyakan kesibukan saya ini adalah mengobati orang ya, terutama dalam hal metafisik atau dalam hal pergoiban ya pemirsa. Jadi ada beberapa yang mungkin ketika saya rumahnya ada gangguan, atau ada seperti hal-hal yang di luar nalar oleh orang-orang yang datang ke sini untuk meminta pertolongan, itu memintanya kepada Allah ya. Ini saya syariat aja. Jadi ada beberapa yang mungkin, bukan beberapa, hampir semuanya pasien-pasien saya yang saya obati itu tidak saya publikasi karena itu menyangkut privasi seseorang pemirsa. Tapi ada di antaranya yang memperbolehkan cuman ya saya tetap menjaga privasi orang tersebut. Sekalipun kemarin pernah saya bikin video itu dalam konteks mengobati orang ya, itu pun saya merahasiakan rumah, alamat, terus apalagi ya orangnya gitu ya. Nah, kemarin juga seminggu kemarin tuh saya hampir full semuanya itu mengobati orang. Malahan seni budayanya Pasangan Paduraksa Soreang sekarang lagi dibatasi dulu oleh saya karena saya lebih sibuk mengobati orang atau mengobati pasien. Nah, kemarin mungkin saya meminta izin kepada orang pasien saya untuk didokumentasikan ya pemirsa. Tapi tetap ada beberapa gangguan, meskipun dipersilahkan, ada beberapa gangguan, dan mungkin saya bikin video itu panjang ya pemirsa di halaman rumahnya. Jadi ini ada cerita kemarin ada salah satu pasien saya mengalami gangguan hal metafisik, dari mulai ada belatung, itu yang mana belatung tersebut ya secara logika tidak mungkin, karena kalau misalkan maaf ya ada bangkai tikus di atas, itu nggak akan jatuh ke bawah juga, karena posisinya itu seperti kamar ya, kamar buat tidur cuman tertutup dan itu bersih semua. Kalaupun ada bangkai tikus di atas, itu tidak akan ada celah untuk belatung masuk. Nah, itu secara logis, tapi secara metafisik beda lagi. Ini saya mendapatinya memang betul ini ada gangguan metafisik, sehingga kemarin saya pembersihan ruatan di salah satu rumah, dan adalah beberapa keanehan, kejanggalan, suka emosional berlebih gitu ya, yang punya rumahnya itu suka emosian tapi tanpa alasan ya pemirsa. Jadi penyakit lahir batinnya itu sangat sangat menonjol sekali, dan sekeluarga ini merasakan itu semua. Nah, sehingga kemarin saya melakukan sebuah pembersihan di area rumah tersebut dan divideokan. Dan itu juga di privasi ya pemirsa, untuk rumah, nama, dan alamatnya gitu. Tapi posisinya saya memvideokan, videonya itu tidak tidak terbuka pemirsa di ininya di komputer, tidak terbuka. Memang ada tuh video. Ada beberapa kejadian yang aneh juga. Saya ini kan, aduh maaf gatal hidung ya. Saya ini kan baterai full ya pemirsa. Sebelum saya melakukan sebuah penelusuran atau sebelum saya merekam, itu si baterai HP suka full ya. Tapi ketika merekam kemarin tuh baru juga beberapa menit gitu ya, si baterai udah habis aja gitu. Nah, ini membuktikan bahwa metafisik ini bisa berbenturan dengan gelombang elektromagnetik seperti gadget, kamera, dan lain sebagainya. Sehingga kemarin videonya itu ada beberapa yang tidak bisa dibuka. Meskipun videonya ada ya, tapi tidak bisa dibuka. Cuman satu yang bisa dibuka, dan videonya nanti saya akan tampilkan ya. Maaf ini gatal hidung. Saya ini gini ya pemirsa, kenapa kalau saya reaction di Rame Jigana suka pegang-pegang hidung, gatal gitu. Nah, jadi saya itu ketika mengeluarkan energi
itu suka apa ya, suka keringat di sini, dan keringatnya itu sangat gatal sekali pemirsa. Jadi maaf kalau tidak nyaman melihat saya garuk-garuk hidung seperti ini. Oke, lanjut. Nah, jadi ketika saya melakukan sebuah pembersihan, saya merasakan ada beberapa energi yang di dalam rumahnya. Itu saya mendapati sebuah buhul itu kayak apa ya, kayak tali kafan gitu ya, cuman agak panjang gitu. Nah, di luar rumahnya saya mendapati ada energi di salah satu tanah halaman rumahnya, dan saya mencoba menggali pemirsa, dan itu divideokan awalnya ya. Dan saya mendapati ada sebuah bungkusan yang kayak, maaf ya, kayak pocong gitu. Dan bungkusan itu saya buka pemirsa. Dan ketika saya buka, di dalamnya ada beberapa media yang mungkin media tersebut itu media buhul ya, seperti padi, terus media pocongan, kapan. Ini adalah media-media untuk seperti pocong dan kuburan gitu ya. Ini media-media untuk mendinginkan suatu perusahaan. Jadi supaya kata orang Sunda tiis usahana. Jadi tidak maju gitu ya pemirsa. Terus untuk dalamnya padi seperti itu ya, kayak dedak lah kayak gitu, padi beras yang belum digiling itu padi kan ya. Nah itu kan silokannya gatal dan penyakit. Terus banyak lagi yang saya temui, dan cuman satu video yang bisa diputar yang saya anehnya itu. Nah ini dia videonya pemirsa ya. Kita lihat sama-sama video waktu saya setelah menggali. Karena video penggalian itu nggak bisa keputar. Nah ini yang bisa diputar cuma sedikit. Ini dia videonya pemirsa. Oke, PPS Solid dimanapun Anda berada, barusan ya setiap kali saya eksplor seperti ini baterai bermasalah ya. Ini baterai itu baru dan di charger itu udah penuh. Masa iya baru beberapa menit aja udah mati nih. Berarti ketika saya melakukan sebuah explore, apalagi ini konteksnya santet ya, ini akan mempengaruhi gelombang elektromagnetik daripada HP tersebut atau kamera ya. Nah jadi itu kamera udah habis aja baterai, ini baru diganti lagi. Nah ini balik lagi sini. Oke, ini siloka untuk mendinginkan atau niiskan usaha kata orang Sunda. Jadi siloka pocongan itu adalah pekatnya di kuburan ya, tanah kuburan. Itu dingin dan sepi dan sunyi, sehingga usaha tersebut akan menjadi sepi dan sunyi. Dan untuk padi, maaf, saya agak ini ada tabrakan. Nah untuk padi, jadi padi ini adalah siloka untuk apa ya, gatal gitu. Jadi untuk emosional orangnya labil, sedikit-sedikit dia bermasalah dan lain sebagainya. Ini nanti saya akan coba buang, pemirsa boleh lihat lagi apa sini. Yang jelas nih ini padi dan ada tanah kuburan dan pocongan juga, ini kafan. Dan gak tahu juga di kuburnya kapan nih sama orang-orang yang kayak gitu, kayaknya ini udah agak lama. Posisinya tadi juga ini tidak ada bekas tapak menggali ya, berarti ini udah lama. Dan media seperti ini ditanam pemirsa, jadi bukan dikirim secara langsung, tapi ada orang yang datang dan menanam di sini. Tapi yang jadi hebatnya itu di sini ada CCTV dan itu tidak kelihatan ya pemirsa. Ini ditanamnya sama orangnya langsung, jadi nggak sama metafisik. Tapi hebatnya itu ya tidak terekam oleh CCTV. Nah ini saya akan coba lanjut memagar untuk di wilayah sekitaran rumah ini, supaya ketika saya membersihkan buhulnya nanti tidak ada hal-hal negatif yang masuk lagi. Saya akan coba pagar goib di sekitaran rumah ini. Dan untuk pemagaran tidak bisa saya dokumentasikan karena menyangkut privasi. Ini hanya dokumentasi saja sebagian kegiatan aktivitas saya di luar daripada syuting bersama Ramiji Gana TV dan Pentas. Oke, sampai sini dulu aja mungkin. Saya Sarip Hidayatullah pamit. Jadi tikawali kotek takawak tiburak. Rasulullah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, PPS Solid dimanapun Anda berada, itulah video yang mungkin cuma satu yang bisa diputar, yang lainnya itu tidak bisa diputar. Aneh ya, bukan aneh lagi karena posisinya ada beberapa video juga ketika penelusuran pasangan padu raksasa Soreang ini tidak bisa diputar. Nah ini saya akan bagi-bagi tips juga bagi kalian yang terkena seperti sihir buhul seperti ini. Jangan takut ya, kita punya Tuhan. Dan ini saya akan coba ijazahkan atau ijazahkan kepada kalian yang nonton channel Pasanggrahan Padu Raksasa Soreang. Coba dicatat baik-baik, semoga ini bermanfaat buat kalian. Jadi saya setelah itu melakukan pemagaran dan ruatan rumah ya. Ruatan ini ya kalau misalkan di agama saya itu bilangnya rukiahan ya, rukiah rumah. Tapi kalau bahasa Sunda buhunnya gitu itu ruatan. Sama-sama aja barangnya itu, cuman beda bahasa aja ya pemirsa. Oke.
Mungkin ini saya akan bagi-bagi tips bagaimana cara untuk menanggulangi hal metafisik, santet, tenung, atau apapun itu energi negatif yang masuk ke rumah ya pemirsa. Nah, jadi ada beberapa media yang sering saya gunakan. Yang pertama, sediakan garam kasar ya pemirsa. Jadi banyak lah ya di pasar tuh garam yang kasar, yang tebal-tebal, itu bukan yang bubuk ya, yang kasar, garam kasar, terus sama air putih aja. Nah, jadi cara apa ya? Cara untuk tirakatnya seperti ini pemirsa. Saya apa ya, menuturkan secara agama saya yang mungkin ini secara muslim ya. Tapi bagi agama yang lain ya ada lah beberapa yang bisa saya share juga. Cuman yang saya share di sini khusus buat muslim dulu kali ya. Nah, jadi kalian yang di rumah sediakan garam kasar dan air putih. Dan itu sebelum tirakat, kalian sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat. Nah, setelah itu kalian simpan si garam dan si airnya di depan. Lalu bacakan pertama surat Al-Fatihah 1 kali, yang kedua surat Al-Ikhlas atau biasa kita sebut surat Kulhu ya, padahal suratnya Al-Ikhlas, itu 3 kali. Terus Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Dilanjut dengan baca sholawat 11 kali. Sholawatnya itu bebas, tapi yang sering saya gunakan yaitu sholawat syifa, karena sholawat syifa ini cenderung dia lebih ke pengobatan ya. Sholawat syifa yang sering saya bacakan, ini bagus untuk penetralan atau untuk ruwatan. Sholawat syifa yang kurang lebih bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa salim. Nah, seperti itu 11 kali ya pemirsa. Setelah itu tiupkan ke area sekitaran garam tersebut dan air. Tapi tiupkannya itu jangan kayak kasar, jangan gitu. Tapi selembut-lembutnya. Setelah kita baca selawat 11 kali itu, terakhir tiupkan. Gini aja. Gitu aja, lembut aja ya, jangan terlalu menekan. Nah, setelah itu si garamnya ini disebar di sekeliling rumah dan si airnya juga dicebor kata orang Sunda, atau dicipratkan di sekitaran sekeliling rumah. Maka insya Allah orang negatif itu akan pergi dengan sendirinya dan rumah kita akan netral. Ini cara-cara untuk menanggulangi secara sendiri atau pribadi ya. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan di tempat kalian ada spiritual, ada ajengan atau ustadz atau kiai yang bisa untuk ruatan lebih baik, ya langsung aja ke mereka-mereka ya. Tapi harus terpercaya ya pemirsa, karena sekarang itu maaf banyak spiritual yang berkedok ya. Jadi sulit untuk membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Cuman untuk kalian semua sebenarnya bisa juga mengobati dengan cara diri sendiri. Caranya seperti tadi yang pernah saya katakan. Nah, ini semoga bermanfaat ya pemirsa. Nah, mungkin next saya akan coba explore lagi. Dan saya juga akan coba untuk bila mana ada pasien yang mungkin rumahnya saya ruwat, bisa untuk didokumentasikan untuk kalian sebagai sebagai tolak ukur atau sebagai pemahaman juga. Nanti akan saya dokumentasikan, tapi tetap untuk pasien-pasien saya tetap menjaga privasi kalian ya. Oke, semoga bermanfaat. Mungkin sampai sini dulu aja videonya. Saya Syarif Hidayatullah dari Pasanggrahan Paduraksa Sorang pamit. Aji diri tikiwari kotek tak awak tipu budak rasulullah galmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.